Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Resdani Utami, kelas Manajemen Keuangan A, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai merger, akuisisi, dan restrukturisasi perusahaan. Merger merupakan transaksi di mana dua buah perusahaan sepakat untuk menggabungkan operasional mereka dengan kedudukan yang sama karena mereka memiliki sumber daya dan kemampuan yang jika dikelola bersama akan menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih kuat. Kemudian selanjutnya itu akuisisi. Akuisisi merupakan transaksi di mana sebuah perusahaan membeli perusahaan lain dengan maksud menjadikan perusahaan yang diakuisisi tersebut sebagai cabang dalam portofolio bisnisnya. Kemudian alasan melakukan akuisisi. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kekuasaan pasar. Alasan utama dari akuisisi adalah untuk mencapai kekuatan pasar yang lebih besar. Kekuasaan pasar didapat pada saat perusahaan mampu untuk menjual produknya. Yang kedua itu untuk mengatasi hambatan untuk memasuki pasar. Kemudian yang ketiga yaitu biaya pengembangan produk baru. Akuisisi merupakan cara lain di mana perusahaan dapat memperoleh akses terhadap produk baru. Keempat yaitu untuk meningkatkan kecepatan memasuki pasar. Penggunaan kemampuan yang baru sebagai pionir produk baru untuk memasuki pasar secara tepat dapat menciptakan posisi pasar yang menguntungkan. Kemudian yang kelima yaitu risiko lebih rendah dibandingkan dengan pengembangan produk baru. Keenam, peningkatan diversifikasi. Kemudian yang ketujuh yaitu membentuk kembali jangkauan kompetitif perusahaan untuk mengurangi persaingan antar perusahaan sehingga dilakukanlah akuisisi. Masalah dalam mencapai keberhasilan akuisisi. Yang pertama yaitu kesulitan integritas. Kedua, evaluasi sasaran yang tidak memadai. Ketiga yaitu utang yang banyak akibat pinjaman yang dilakukan pada saat akuisisi. Keempat, ketidakmampuan untuk mencapai sinergis. Kelima, terlalu banyak diversifikasi. Keenam, manajer terlalu fokus pada akuisisi. Ketujuh, perusahaan menjadi terlalu besar sehingga memerlukan banyak dana dalam mengeluarkan produk. Restrukturisasi adalah suatu strategi di mana perusahaan melakukan perubahan sejumlah bisnisnya atau struktur finansialnya. Strategi restrukturisasi ini terdorong terutama karena adanya kesalahan dari strategi akuisisi atau karena adanya perubahan lingkungan internal dan eksternal dari perusahaan tersebut. Kegiatan restrukturisasi yang pertama itu downsizing, merupakan kegiatan mengurangi jumlah karyawan perusahaan dan terkadang juga mengurangi jumlah unit operasi dalam perusahaan, tetapi tidak merubah komposisi bisnis dalam portofolio perusahaan. Kedua yaitu downscoping, serangkaian aksi yang mengarahkan perusahaan untuk berfokus sesuai dengan inti bisnisnya. Ketiga, leverage buyouts atau LBO merupakan strategi restrukturisasi di mana seluruh aset dibeli sehingga perusahaan menjadi miliknya. Restrukturisasi dan hasil. Apabila melakukan alternatif downsizing, hasil jangka pendek yang didapatkan yaitu mengurangi biaya tenaga kerja. Kemudian untuk hasil jangka panjangnya, perusahaan kehilangan modal manusia serta membuat kinerja perusahaan menjadi rendah. Kemudian yang kedua yaitu apabila melakukan restrukturisasi alternatif downscoping, maka hasil jangka pendek yang didapatkan yaitu dapat mengurangi biaya utang. Kemudian perusahaan lebih perhatian pada kontrol strategik. Kemudian untuk hasil jangka panjangnya diperoleh kinerja perusahaan yang semakin tinggi. Apabila melakukan alternatif leverage buyout, hasil jangka pendek yang diperoleh yaitu perusahaan lebih perhatian pada kontrol strategik serta biaya utang perusahaan menjadi tinggi.
Sedangkan untuk hasil jangka panjangnya, kinerja perusahaan tinggi disertai dengan risiko perusahaan yang tinggi juga. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.